Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 SD, pelajaran 2, beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersemangat ya belajarnya walaupun kita hanya belajar di rumah. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, kemarin kita sudah belajar tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala maksudnya ialah kita yakin atau percaya bahwa rasul-rasul itu adalah utusan Allah dan yakin dengan sepenuh hati bahwa rasul-rasul Allah itu ada dan diperintahkan untuk menuntun manusia ke jalan yang lebih benar. Kita sebagai umat muslim harus mempercayainya karena termasuk dalam rukun iman. Kita sebagai umat muslim harus mempercayai para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Itu dapat kita wujudkan dengan cara pertama, kita harus menaati ajaran yang dibawa oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, kita dapat mengambil hikmah dari cerita-cerita kehidupan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Semua kisah-kisah para rasul Allah Subhanahu wa taala ada di dalam Al-Qur'an. Kita harus meneladani dan mengambil hikmah yang positif dari kisah para rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus meneladani ketaatan para rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim harus menaati dan harus meneladani sikap dan sifat yang terpuji para rasul Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Rasul Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya sangat banyak. Tetapi di dalam Al-Qur'an tercatat yang wajib kita imani hanya 25 nama-nama nabi dan rasul. Mari kita melantunkan nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui bersama-sama ya. Oke. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Nabi kita. Nah, Ibu harap kalian mengingat ya nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Nah, sudah kita mengetahui nama-nama rasul Allah, sekarang kita harus mengetahui sifat-sifat wajib bagi rasul dan sifat yang mustahil ada bagi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib bagi rasul maksudnya ialah sifat yang wajib dan pasti ada dalam diri Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah sifat sidik. Sidik artinya benar dan jujur. Rasul Allah Subhanahu wa taala itu pasti berkata benar, baik dalam hal perbuatan dan perkataan beliau. Yang kedua, sifat amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul Allah Subhanahu wa taala pasti dapat dipercaya karena sudah memiliki sifat jujur. Yang ketiga, sifat tablik. Tablik artinya menyampaikan. Rasul Allah Subhanahu wa taala
mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan semua ajaran yang telah diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, fatonah. Fatonah artinya cerdas. Rasul Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang pilihan. Pasti beliau bersifat cerdas. Sifat-sifat mustahil bagi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Rasul Allah Subhanahu wa taala itu pasti atau tidak mungkin, mustahil memiliki sifat-sifat seperti satu, kidzib. Kidzib artinya bohong. Mustahil Rasul Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat kidzib atau bohong. Yang kedua, khianah, tidak dapat dipercaya. Mustahil atau pasti tidak ada dalam diri Rasul Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, sifat khitman. Khitman artinya menyembunyikan. Mustahil bagi Rasul Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat menyembunyikan semua ajaran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sifat baladah atau bodoh. Mustahil para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat bodoh. Beliau merupakan orang-orang pilihan. Pasti memiliki sifat dan yang cerdas. Tidak mungkin memiliki sifat bodoh. Rasul ulul azmi ialah rasul yang memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Ada 5 rasul ulul azmi. Rasul ulul azmi ada 5. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelima nabi ini termasuk golongan Rasul ulul azmi. Rasul yang memiliki kesabaran yang sangat luar biasa dalam menghadapi ujian yang sangat berat. Makanya beliau disebut sebagai Rasul ulul azmi. Perbedaan nabi dan rasul. Nabi belum tentu rasul. Nabi hanya memiliki 3 sifat, yaitu sifat sidik, amanah, dan fatonah. Nabi bertugas untuk dirinya sendiri. Beliau tidak menyampaikan ajaran kepada umat. Nabi tidak memiliki umat. Rasul pasti nabi. Rasul memiliki 4 sifat, yaitu sifat sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Rasul bertugas untuk menyampaikan kepada umat dan untuk dirinya sendiri. Rasul pasti memiliki umat. Persamaan Nabi dan Rasul. Mereka adalah laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, terjaga dari perbuatan yang buruk atau tercela. Beliau juga makan dan minum, berkeluarga, dan bekerja seperti umumnya manusia biasa. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu Lisa mohon maaf. Pesan Ibu, selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa belajar, selalu semangat belajar sekolah online-nya ini. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu, jadi kita bisa belajar tatap muka seperti biasa di sekolah. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.